yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak yang belum berniat iktikaf, niat dalam hati, aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Melanjutkan kajian sebelumnya yang kita baca dari kitab Al-Fiqhul Manhaji karangan Dr. Mustafa Al-Bugha, Dr. Mustafa Al-Khin, dan Syekh Ali Asy-Syarbaji. Ini tiga ulama berasal dari daerah Syria ya, berasal dari daerah Syria. Syria, Palestina, Yordania itu madhabnya Syafi'i semua itu. Ya, jadi Palestina ada kesamaan dengan kita, bahkan itu adalah kampung halaman dari Imam Syafi'i. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bab zakat. Setelah bab zakat, kalau di kitab ini adalah bab puasa. Cuman karena kita sering membaca bab puasa, setiap Ramadan baca bab puasa, saya loncatin bab puasanya, saya ngambil yang ujungnya saja, yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah. Setiap Ramadan kita bahas tentang bab puasa. Jadi sekarang saya loncatin ya terkait dengan rukun puasa, kemudian cara menetapkan Ramadan itu nggak perlu kita baca lagi. Apa yang makruh, apa yang disunnahkan saat puasa. Sekarang saya masuk kepada puasa sunnah. Prinsipnya bahwa semua yang wajib ada yang sunnahnya. Setiap yang wajib ada sunnahnya. Salat wajib ada salat sunnah. Puasa wajib ada puasa sunnah. Haji wajib ada haji sunnah. Zakat wajib ada zakat sunnah, itu sedekah. Ya, zakat sunnah adalah sedekah atau sedekah wajib dan sedekah sunnah. Semua yang wajib prinsipnya ada yang sunnahnya. Yang sunnah itu diistilahkan banyak sekali istilahnya, antara lain adalah tatawwu'. Tatawwu' itu artinya dilakukan dengan sukarela, jadi tidak dengan paksaan. Dan diistilahkan juga dengan nafilah. Nafilah itu artinya tambahan, nambah dari yang wajib. Dan diistilahkan juga dengan mustahab, sesuatu yang disukai. Diistilahkan juga dengan sunnah, anjuran yang ditekankan ya, anjuran yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu istilah-istilah dari sunnah. Jadi puasa sunnah bisa disebut dengan puasa tatawwu', puasa sukarela, atau puasa nafilah. Nafilah itu artinya tambahan, atau disebut dengan puasa mustahab, puasa yang disukai. Ya, yang wajib juga disukai, tapi yang wajib kadang-kala orang melakukan dengan terpaksa. Ya, tapi kalau yang sunnah harus dengan keinginan. Ya, tanpa keinginan maka tidak ya. Dan juga disebut juga dengan puasa sunnah karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah sunnah ini kenapa setiap yang wajib ada yang sunnahnya? Fungsinya adalah yang pertama menutupin kekurangan yang wajib. Mungkin ada puasa-puasa wajib kita yang kurang, ditutupin dengan yang sunnah supaya jangan ada yang kurang. Karena kalau kurang yang wajib dosa. Kalau kurang ada yang kurang yang dari yang wajib maka dosa. Maka ditutupin dengan yang sunnah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis di mana Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti memerintahkan kepada malaikat, "Unzuru ila salati abdi." Lihat salat hambaku. Ya, kalau semuanya sudah dia laksanakan, alhamdulillah. Kalau seandainya ada yang kurang, lihat apakah dia melakukan yang sunnah atau tidak. Kalau dia melakukan yang sunnah, tutupin kekurangan yang wajibnya dengan yang sunnah. Tapi kurang di sini bukan tidak dilaksanakan ya. Kalau yang wajib gak dilaksanakan, tetap harus dilaksanakan dulu. Yang kurangnya di sini kurang konsentrasi, kalau sholat kurang khusyuk. Kalau puasa ya tidak hanya sekedar menahan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi tidak menahan hawa nafsu gitu kan. Nah, itu kekurangan-kekurangan yang perlu ditutupin dari puasa sunnah. Itu yang pertama, fungsinya adalah menutupin kekurangan yang wajib. Yang kedua adalah ibadah sunnah itu ya, termasuk puasa sunnah juga, adalah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib mendatangkan cinta Allah juga. Tapi kalau yang sunnah lebih mendatangkan cinta Allah. Kenapa? Karena seorang melaksanakannya dengan cinta. Kalau yang wajib bisa terpaksa ya.
Tapi kalau yang sunnah itu tanpa rasa cinta nggak mungkin dia laksanakan, karena nggak ada yang memaksanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi pernah berfirman, liyataqarraba 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu, hendaklah hambaku memperbanyak ibadah sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, sedekah sunnah, haji sunnah, umrah sunnah, gitu kan, hatta uhibbahu, sampai aku cinta kepadanya. Jadi perkara sunnah bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita dicintai Allah, kita cinta melakukan yang sunnah. Kita cinta melakukan yang sunnah. Jadi perkara sunnah mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa saja puasa sunnah? Di sini disebutkan oleh pengarang, wa huwa shaumul masnun, yaitu puasa yang sunnah, yang disunnahkan. Wa tatawwu, disebut juga dengan puasa tatawwu, ya, wa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna shauma min afdalil ibadat, puasa termasuk ibadah yang utama, ya, termasuk ibadah yang utama. Fa fil Bukhari, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendengar Rasulullah bersabda, man shama yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah artinya karena Allah Subhanahu wa taala. Di jalan Allah artinya karena Allah. Jihad di jalan Allah, jihad karena Allah. Ya, puasa di jalan Allah, puasa karena Allah. Ya, siapa yang berpuasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu ta'ala wajhah, Allah jauhkan wajahnya, minan nar, dari neraka, atau anin nar, dari neraka, sab'ina kharifan, dengan jarak 70 tahun perjalanan. Jadi semakin kita banyak puasa sunnah, maka semakin jauh dari api neraka. Jadi kalau kita mau jauh dari api neraka, banyakin puasa sunnah. Man shama yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja, tentu ini puasa sunnah, ya. Karena kalau puasa wajib udah pasti dia lakukan, ya. Nggak ada kata siapa, gitu kan. Kalau ini siapa yang ingin, ya, yang puasa satu hari karena Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan dia dari api neraka 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Jadi 2 hari, ya, 140 tahun, ya, 3 hari tambah banyak lagi, susah kita hitungnya, ya. Wa hikmatu tasyri'is shaum al-masnun, disyariatkan puasa sunnah, ziyadatut ta'abbud wa taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min ibadatin illa wa tazidul mar'a qurban min rabbih azza wajal. Tidak ada ibadah kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dalam ibadah kita tujuannya untuk dunia sama sekali, ya. Walaupun puasa bikin sehat, bukan karena sehat, ya. Saya puasa bukan karena mau sehat, saya puasa karena mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh digandeng dengan urusan dunia, nggak boleh digandeng dengan urusan dunia. Kita sehat urusan dunia, ya. Kita ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berkali-kali menekankan, tidak boleh digandeng ibadah kita untuk urusan dunia, ya, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya salat duha hanya mau mendekatkan diri kepada Allah, bukan supaya dagangan saya laku, bukan supaya hari ini saya bisa makan, bukan, ya. Bukan karena saya mau sehat, karena orang yang sholat kan gerak-gerak itu kan supaya sehat, bukan. Gak boleh digandeng dengan urusan dunia, ya. Murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ibadah apapun digandeng dengan urusan dunia selain karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang puasa, kenapa itu puasa? Mau sehat, bukan. Sehat Allah yang ngasih, hanya saya karena mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi disebutkan dalam hadis, man shama yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari saja karena Allah, bukan karena apapun, bukan karena mau sehat, bukan. Sehat urusan kesekian, ya. Kalau Allah nggak ngasih,
nggak sehat. Betapa banyak orang yang nggak puasa tapi sehat, Pak. Allah yang ngasih, ya. Allah yang ngasih. Kita betapa banyak orang yang puasa bisa sakit juga. Jadi bukan karena mau sehat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh untuk urusan dunia. Sedikit pun tidak boleh digandengkan Allah dengan urusan dunia. Saya pernah menyampaikan satu ayat dalam Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Siapa yang beramal untuk dunia, Allah kasih yang dia mau, tapi di akhirat aku gak kasih apa-apa, kata Allah. Kenapa? Karena dia bukan mau dekat dengan aku, bukan mau mendapatkan surgaku, bukan mau mendapatkan rahmatku, bukan mau mendapatkan ridhaku, bukan dia mau ngejar dekat dengan aku, bukan, tapi karena urusan dunia. Gak boleh kita gandeng urusan dunia dengan ibadah kita. Walidzalika jaa fil hadis wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hendaklah hamba-hambaku memperbanyak perkara sunnah sampai aku cinta kepadanya. Jadi yang kita kejar apa? Cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak yang sunnah, mengejar cinta Allah, cuma satu itu aja, supaya dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna mahabbatullah li 'abdihi wa qurbil 'abdi bir rabbih taqdihi tuqassihi an ma'siyatihi. Seorang kalau dekat dengan Allah, otomatis akan jauh dari maksiat. Dekat dengan maksiat, otomatis jauh dari Allah. Itu dua hal yang gak bisa berdampingan. Dekat dengan Allah, otomatis jauh dari maksiat. Dekat dengan maksiat, otomatis jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau ngukur kita dekat dengan Allah atau tidak, dekat dengan maksiat atau tidak. Kalau jauh dari maksiat, berarti kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tudannihi min ta'atih, dan menjadikan dia senang taat kepada Allah. Ya, kepengen sholat, kepengen puasa, kepengen zikir, kepengen baca Quran, kepengen dengerin ceramah, wah ente dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ente berarti dicintai Allah. Jadi gampang kita mau mengukur saya dicintai Allah atau tidak, senang taat kepada Allah, senang mentaati Allah. Wal musara'a ila fi'lil birri wal ma'ruf, segera melakukan kebaikan. Kalau segera melakukan kebaikan, dengar azan langsung ke masjid, ya. Ada waktu longgar sedikit langsung buka Quran, gitu kan, ya. Ada waktu longgar sedikit langsung nyebut nama Allah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, gitu kan, ya. Dengar ada ceramah sedikit langsung datang, ya. Jadi itu berarti kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi gampang kita mau tahu saya dicintai Allah atau tidak, sejauh mana kita cinta kepada kebaikan. Cinta kepada puasa sunnah, maka termasuk kategori orang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza yastaqimu sya'nul insan wa tasluh hayatuh. Ya, jadi supaya kita dekat dengan Allah, ya, latih diri kita cinta kepada kebaikan. Apa saja puasa sunnah? Yang pertama adalah saumu yaumi Arafah. Yang pertama puasa hari Arafah. Kenapa disebutkan yang pertama puasa hari Arafah? Karena ini puasa yang paling besar pahalanya. Ya, pahalanya mengampuni dosa 2 tahun. Ya, Ustaz, kalau hari Arafah berbarengan dengan hari Senin, ente niatkan puasa Arafah, bukan puasa Senin dan bukan dirangkap. Saya berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada niat dirangkap. Nggak ada niat dirangkap. Saya ulangi lagi, tidak ada niat dirangkap. Kalau boleh niat dirangkap, enak Pak, dirangkap aja kita, ya. Nanti sholat syuruk, sholat duha langsung rangkap aja Pak, ya. Nggak ada dirangkap niat. Kalau boleh niat dirangkap, gitu kan, langsung rangkap saja Pak. Lupa sholat zuhur, dari jam 11 tidur, bangun jam 4, langsung aku berniat sholat zuhur dan asar. Kenapa? Caranya sama. Kalau boleh niat dirangkap, nggak ada istilah niat dirangkap. Kalau niat boleh dirangkap, enak Pak, kita bisa rangkap. Tapi yang ada, satu niat bisa dapat lebih dari pahala, lebih dari 1 pahala. Kalau ada puasa pilihannya, puasa Arafah, puasa Senin, puasa Arafah yang kita dahulukan. Kenapa? Karena puasa Arafah paling besar pahalanya, mengampuni dosa 2 tahun. Ya, kalau hari Senin mengampuni dosa cuma 10 hari Pak. Ya, ente pilih yang mana? Mau 10 hari, mau 2 tahun? Kalau 2 tahun termasuk 10 harinya. Ya, enggak termasuk. Jadi itu terkait dengan niat. Kadang-kala banyak orang yang mengatakan bahwa niat boleh dirangkap. Kalau ada ustadz yang mengatakan boleh dirangkap, ya itu pendapat dia. Tapi pendapat saya tidak ada istilah niat dirangkap. Karena fungsi niat adalah
Fungsi niat adalah membedakan antara ibadah. Kalau boleh dirangkap berarti ente nggak membedakan antara ibadah, ya. Jadi ada banyak pilihan, ya. Kita datang dari rumah tadi, ada banyak pilihan sholat di sini. Tahiyatul masjid, qabliyah subuh. Itu caranya sama semua, sama 2 rakaat. Kalau boleh dirangkap, kenapa gak sekaligus aja, gitu kan? Nanti setelah matahari terbit ada sholat syuruk, sholat duha, sholat taubat, sholat hajat. Kalau boleh dirangkap sekaligus aja, gitu kan? Tapi tidak, ya. Kalau orang ketiduran, kan ada jamak zuhur dan asar, benar nggak Pak? Kalau boleh dirangkap, kenapa gak dirangkap aja? Kenapa harus dijamak? Kenapa zuhur dulu baru asar habis itu? Kalau boleh dirangkap, langsung dirangkap. Aku berniat sholat zuhur dan asar, gitu kan? Kalau boleh dirangkap niat, ya. Kenapa istilahnya jamak? Jamak itu kan sholat 2 kali dalam waktu yang sama. Kenapa harus 2 kali? Kan caranya sama aja, zuhur dan asar. Kalau boleh dirangkap, ya. Wa huwa tasi' Dzulhijjah. Puasa Arafah ini dilaksanakan tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9. Masa bodoh orang wukuf di Arafah tanggal berapa? Ya, hari apa? Tanggal 9 Dzulhijjah. Kapan 9 Dzulhijjah di Indonesia? Itulah hari Arafahnya. Walaupun orang di Arab Saudi belum wukuf. Kenapa? Karena syariat puasa Arafah lebih dulu daripada haji. Syariat puasa Arafah lebih dulu daripada ibadah haji. Puasa Arafah sudah ada berbarengan dengan Idul Adha tahun kedua Hijriah. Tapi ibadah haji baru ada tahun ke-9 Hijriah. Jadi kalau nggak berbarengan dengan hari Arafah sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Itu tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Jadi banyak orang kalau udah beda Idul Adha di Indonesia dengan Saudi udah pada bingung, ya. Jangan dengar di sana, dengar yang di sini. Kapan tanggal 9 Dzulhijjah di sini? Itulah hari Arafah kita. Kalau hari Arafah, wukuf di Arafah di Arab Saudi berbarengan dengan Idul Adha di sini, haram ente puasa. Kenapa? Karena hari Idul Adha di sini. Haram ente puasa, gitu kan? Gak boleh kita puasa berbarengan dengan orang yang sedang Idul Adha di tempat sendiri, ya. Nabi mengatakan tasumuna yauma tasumun. Kalian berpuasa bersama orang-orang yang berpuasa di kalian. Kalian berlebaran bersama orang-orang yang berlebaran di kalian. Jadi enggak melihat kepada tempat lain, ya. Al-ahkam tataghayyar bitaghayyuril azman wal amakin wal ahwal, itu kaidah fikih. Hukum berubah dengan perubahan tempat, waktu dan kondisi. Beda tempat, beda hukumnya. Beda waktu, beda hukumnya. Beda kondisi, beda hukumnya. Ya, beda tempat, beda hukumnya. Kenapa? Gak mungkin kita sholat subuh dengan waktu Arab Saudi, karena beda waktunya, gitu kan? Jadi itu terkait dengan puasa Arafah, ya. Jadi karena banyak sekali kalau udah beda Idul Adha di Arab Saudi dengan Indonesia, langsung pada bingung semua. Ya, ikut yang mana? Ikut di sini. Ikut di sini kita ngelihat bulan sendiri. Ya, tidak ngikut di sana, karena di sana kemungkinan salah juga dalam melihatnya. Mereka di sana kemungkinan salah, bukan wahyu datang kepada mereka, bukan. Mereka bisa salah, kita bisa salah. Siapa yang benar? Sesuai dengan keyakinan. Yang diyakini adalah yang terlihat oleh mata ente, itulah yang diyakini. Bukan yang dilihat oleh mata orang lain. Yang didengar oleh telinga sendiri, itulah yang diyakini, bukan yang didengar oleh orang lain. Itulah yang diyakini. Yang didengar oleh mata sendiri, dengan teropong sendiri, bukan dengan teropong orang, gitu kan? Jadi itu terkait dengan hari Arafah. Jadi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu syariatnya sudah ada sebelum adanya haji. Wadzalika li ghairil hajj. Puasa Arafah itu untuk selain jamaah haji. Justru orang jamaah haji enggak puasa. Orang jamaah haji enggak puasa. Jadi ngapain kita ngikut ke sana? Karena mereka sendiri enggak puasa sebenarnya. Li ghairil hajj, untuk selain jamaah haji. An Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya. Su'ila Rasulullah an saumi Arafah. Nabi ditanya tentang puasa Arafah, faqala wa yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah mengampuni dosa
yang lalu dan yang akan datang. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, 2 tahun. Jadi ini paling besar pahalanya. Paling besar pahalanya kalau ada kesempatan untuk puasa Arafah, jangan tinggalkan puasa Arafah. Ya, kalau bertepatan puasa Arafah dengan hari Senin, jangan niatkan yang lain kecuali puasa Arafah. Bertepatan dengan apa? Dengan puasa yang lain, tetap kita niatnya adalah puasa Arafah, karena ini yang paling besar pahalanya. Ya, yang lain sudah tercakup di dalamnya. Wa yaumu Arafah afdalul ayyam. Kalau puasa Arafah itu adalah bertepatan dengan orang haji, Nabi nggak pernah puasa Arafah berarti. Karena baru ada puasa Arafah setahun, bukan setahun, 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, baru ada haji. 3 bulan sebelum Rasulullah wafat baru ada haji. Jadi kalau seandainya puasa Arafah, ini puasa Arafah yang besar pahalanya ini, kalau kita katakan itu berbarengan dengan wukuf di Arafah, berarti Nabi nggak pernah puasa Arafah. Karena saat Nabi haji, Nabi tidak puasa. Dan itulah haji yang terakhirnya Rasulullah, dan itu yang pertama Rasulullah. Nggak ada lagi yang sebelumnya. Wa yaumu Arafah afdalul ayyam. Hari Arafah adalah hari yang terbaik. Hari Arafah hari yang terbaik. Malam yang terbaik adalah malam Lailatul Qadar. Hari yang terbaik adalah hari Arafah, ya. Itu selama setahun. Kalau sepekan, hari yang terbaik adalah hari Jumat, ya. Malam yang terbaik adalah malam Jumat, ya, kalau per pekan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min yaumin aktsar min ya'tiqallahu bihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari azab neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Jadi di hari Arafah Allah kasih bonus bebas dari api neraka banyak sekali, ya. Jadi banyak sekali Allah memberikan ampunan kepada hambanya, tidak lebih daripada hari Arafah. Ammal hajj, adapun jamaah haji, fala yusannu lahu saumu yaumi Arafah. Jamaah haji tidak puasa Arafah, ya. Tidak disunahkan bagi mereka puasa Arafah. Bal yusannu lahu fitruh, bahkan dianjurkan untuk tidak berpuasa ittiba'an lin nabi, mengikuti Nabi, karena Nabi tidak puasa di hari Arafah di waktu Rasulullah haji. Tapi di waktu Rasulullah tidak haji, belum ada haji, Nabi puasa Arafah. Nabi puasa Arafah, ya. Haji baru ada 3 bulan sebelum Rasulullah wafat, itu baru ada haji. Yang kedua, saumu yaumi Asyura, puasa hari Asyura, ya. Hari Asyura, Asyura dari kata Asyrah. Asyrah itu 10 Muharram, ya. Saumu yaumi Asyura wa Tasu'a, puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, wa Tasu'a, dan tanggal 9, ya, tanggal 9. Wa Asyura huwa Ashirul Muharram. Asyura adalah 10 Muharram, wa Tasu'a huwa Tasi' minhu. Tasu'a adalah tanggal 9-nya. Wa dalilu istihbabi shaumihima ma rawahu Ibnu Abbas. Jadi setelah puasa Arafah di bawahnya puasa Asyura. Puasa Asyura mengampuni 1 tahun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yauma Asyura, bahwa Rasulullah pernah berpuasa Asyura. Wa amara bisyamihi, dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa di hari Asyura. Sebagian ulama mengatakan bahwa puasa Asyura pernah diwajibkan. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan Nabi memerintahkan. Apapun kalau diperintahkan maka wajib hukumnya, ya. Nabi pernah memerintahkan puasa Asyura sebelum adanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan, jadi sebelum puasa Ramadan baru ada di tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan, puasa Arafah, Idul Fitri, Idul Adha, Kurban, ini syariatnya berbarengan di tahun yang sama. Di tahun yang sama, ya. An Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah su'ila an siyami yaumi Asyura. Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura, faqala, Nabi mengatakan yukaffirus sanatal madhiyah, mengampuni setahun sebelumnya. Kalau Arafah mengampuni setahun sebelum dan setahun setelah, 2 tahun. Kalau ini mengampuni setahun sebelum, ya, sebelumnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la in baqaitu ila qabilin la asuman tasi'. Kalau
tahun depan saya masih hidup, kata Rasulullah, saya akan berpuasa tanggal 9 Muharram juga. Ya. Kenapa? Karena 10 Muharram itu bukan hanya orang Islam yang melaksanakannya. Ya, kalau 10 Muharram, orang Yahudi juga puasa 10 Muharram, ya. Kenapa orang Yahudi puasa 10 Muharram? Karena di hari itu Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Jadi waktu Nabi Musa dikejar sama pengikutnya oleh Fir'aun, ya, tibalah Nabi Musa di pinggir laut, ya. Dia bingung mau kemana, akhirnya dia pukulkan tongkatnya, terbelah dua lautnya, gitu kan, dan dia bisa menyeberangin. Itu terjadi di 10 Asyura, ya, 10 Asyura. Waktu jadi istimewa karena ada sejarah. Tempat jadi istimewa karena ada sejarah. Waktu istimewa karena ada sejarah, tempat jadi istimewa karena ada sejarah. Jadi mengenang sejarah bukan nggak ada contohnya dalam Islam. Justru semua yang istimewa karena ada sejarahnya. Kenapa hari Jumat istimewa? Karena ada sejarah Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Makanya Jumat jadi istimewa. Termasuk hari Asyura. Kenapa istimewa? Karena di hari Asyura Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kenapa hari Arafah istimewa? Ada yang menyebut hari Arafah itu karena pertama, ada ulama beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan itulah pertemuan Adam dan Hawa setelah Allah turunkan dari surga ke bumi secara terpisah, ketemunya di hari Arafah. Ada lagi yang menyebutkan hari Arafah. Arafah itu artinya mengenal, ya, mengenal bertemunya Adam dan Hawa. Ada lagi yang menyebutkan hari Arafah istimewa karena di hari Arafah itulah malaikat mengajarkan kepada Nabi Ibrahim cara melaksanakan ibadah haji. Arafah mengenal cara pelaksanaan ibadah haji, lalu diperintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan kepada manusia, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Serukan wahai Ibrahim kepada manusia agar mereka melaksanakan haji, pasti mereka akan datang dari segala penjuru dunia, ya. Jadi itu terjadinya di hari Arafah, maka hari Arafah istimewa. Jadi hari istimewa karena ada sejarahnya, ya. Wa hikmatu shaumi yaumi Asyura ma'a Asyura Tasu'a ma'a Asyura. Kenapa kita dianjurkan untuk puasa tanggal 10 dan ditambah tanggal 9? Karena ya innama hiyal ihtiyat lihtimali al-ghalat fi awal syahr. Pertama, antisipasi salah dalam menetapkan waktu, ya. Menetapkan waktu bisa salah. Kita bisa salah, orang Saudi bisa salah, orang di Syria bisa salah, orang di Maroko bisa salah. Ustaz, kenapa lebaran nggak selalu sama? Karena bisa salah semua. Kemungkinan salahnya ada semua, ya. Mereka tidak lebih baik daripada kita dan kita tidak lebih baik daripada mereka. Masing-masing sesuai dengan ijtihadnya, sesuai dengan penglihatannya. Kita melihat sendiri, mereka melihat sendiri. Apakah kita yang lebih benar? Belum tentu. Apakah mereka lebih benar? Belum tentu juga, gitu kan? Jadi masing-masing sesuai dengan ijtihadnya. Makanya dianjurkan kita nambah 1 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, takut salah tanggal, gitu kan? Itu yang pertama. Wali mukhalafatil Yahud, yang kedua, supaya berbeda dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi puasanya tanggal 10 Muharram, supaya kita beda 10 dan 9. Ditambahin 1 hari, ya. Fa innahum yasumunal ashir, karena mereka juga puasa di tanggal 10 Asyura. Lidzalika istahabba illam yasum ma'asyura tasu'a ay yasuma ma'al hadi asyar, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau enggak ditambahin tanggal 9, 10 Muharram, maka 10 dan 11 Muharram ditambahin 1 hari supaya beda dengan orang Yahudi. Yang ketiga, puasa hari Senin, ya. Hari Senin dan Kamis ini puasa disunnahkan pekanan. Wa dalilu dzalika, dalilnya adalah marawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, kana Rasulullah, adalah Rasulullah yataharra saumal itsnain wal khamis, selalu menunggu puasa Senin Kamis. Jadi selalu Nabi tunggu, ini hari apa? Ahad, wah besok puasa, ya. Ini hari apa? Rabu, besok puasa, gitu kan. Jadi Nabi selalu nunggu puasa Senin dan Kamis. Artinya sangat-sangat ditunggu oleh Rasulullah. Warawa aidan an Abi Waruya aidan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rad amali wa ana sha'im. Di hari Senin dan Kamis itu
amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilaporkan oleh siapa? Oleh malaikat. Jadi ada laporan pekanan, ada laporan bulanan, ada laporan tahunan, ya. Laporan pekanannya itu di hari Senin dan Kamis. Di saat dilaporkan kata Rasulullah, aku berharap aku sedang puasa. Karena kalau lagi dilaporkan, dilihat sama Allah, ini amalnya banyak yang kurang nih, ya, sholat nggak khusyuk, ya, zikir juga jarang, gitu kan, ya. Ini baca Quran juga jarang, gitu kan. Ini orangnya lagi ngapain? Ditanya kepada malaikat, lagi puasa ya Allah. Kekurangannya aku maafkan. Dia lagi puasa sekarang, ya. Jadi itu tujuan kita puasa Senin Kamis. Kenapa? Saat itu amal ibadah kita sedang dilaporkan. Kalau bulanannya ayyamul bid, tengah bulan, 3, 4, ya, 13, 14, 15, ya. Ada laporan tahunannya, yaitu ada yang menyebutkan itu di bulan Sya'ban, ada yang menyebutkan itu di bulan Ramadan. Sya'ban, makanya kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan Nabi puasa di bulan Sya'ban itu sampai sebulan penuh Nabi puasa Sya'ban, ya. Kenapa? Karena itu laporan tahunan. Ada yang menyebutkan di bulan Ramadan, ya, di malam Lailatul Qadar, ya. Makanya kita iktikaf, puasa, gitu kan, ya, supaya kalau ada kekurangan Allah maafkan. Kenapa? Yang bersangkutan sedang ibadah sekarang, gitu kan. Ada lagi hadis di mana Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, lima tasumu yaumal itsnain, kenapa engkau puasa hari Senin? Qala, Nabi jawab, dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan. Jadi hari Senin, karena ada hadis yang menyebutkan itu amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah. Ada lagi karena itu hari kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dari situ ulama sepakat lahirnya Nabi hari Senin. Adapun tanggal ulama beda-beda pendapat, Pak. Ya, kalau tanggal ulama beda-beda pendapat. Ustaz, 12 Rabiul Awal itu kata kita. Ya, ulama nggak sepakat kalau tanggalnya, ulama sepakatnya harinya. Karena Nabi menyebutkan itu hari aku dilahirkan. Jadi Senin itu ulama sepakat. Tanggalnya ulama beda-beda pendapat. Tapi mayoritas ulama mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Yang keempat, saumu thalatha ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Wal afdal an takuna ayyam al-layalil bid, ya. Dan yang dianjurkan adalah puasa di hari-hari putih, di hari bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14, 15, ya. Kalau nggak bisa 13, 14, 15, 14, 15, 16, karena masih bulan purnama, masih bulannya masih penuh, ya. Takunu mustanirah bidiya'il qamar, karena bulan masih penuh, ya. Wa dalil istihbabi siyami ma dzukir, dalil tentang sunnah puasa hari ayyamul bid, yaitu tanggal 13, 14, 15 atau pertengahan bulan. An Abi Hurairah, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath." Kekasihku Rasulullah, ini sahabat, ya. Sahabat itu bukan main cintanya kepada Rasulullah, ya. Dia tidak mengatakan ausani Rasulullah, ausani khalili, kekasihku Rasulullah, ya, berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku 3 hal. Berarti kalau wasiat itu dalam bahasa Arab, wasiat itu artinya an-nasihatul muhimmah, nasihat penting. Itu namanya wasiat. Biasanya disampaikan menjelang orang mati. Kalau menjelang orang mati kan itu yang penting sekali, ya. Dari sekian banyak yang mau dinasihatin, pasti dia fokus kepada satu yang penting sekali. Itulah wasiat, ya. Jadi kalau Abu Hurairah mengatakan Rasulullah berwasiat kepadaku, kekasihku berwasiat kepadaku, berarti itu perkara penting sekali. Apa itu? Siyamu thalathati ayyam min kulli syahr, agar saya berpuasa 3 hari setiap bulan. Warak atai duha, dan 2 rakaat duha, ya. Wa an utir qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Jadi 3 hal yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah, yaitu salat puasa 3 hari setiap bulan, yaitu ayyamul bid 13, 14, 15, ya. 1 hari puasa sama dengan 10 hari. 3 hari sama dengan 30 hari. Kalau kita puasa setiap bulan 3 hari, berarti kita puasa setahun full, ya, karena setiap bulan itu 30 hari, gitu kan. 1 hari
itu mengampuni dosa 10 hari ya. Jadi kalau 3 hari mengampuni dosa 30 hari sebulan berarti ya. Makanya disunahkan kita puasa 3 hari ya. Jadi itu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, yaitu pertama puasa 3 hari setiap bulan, melaksanakan sholat duha 2 rakaat dan witir sebelum tidur ya. Witir sebelum tidur ya. Wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Shaumu 3 ayyam min kulli syahrin shaumud dahr." Puasa 3 bulan setiap 3 hari setiap bulan itu sama aja ente puasa setahun penuh. Setahun penuh, karena 1 hari itu sama dengan 10 hari, mengampuni dosa 10 hari. 3 hari sama dengan 30 hari, berarti 1 bulan kalau kita puasa 3 hari mengampuni dosa selama sebulan. Kalau setiap bulan kita laksanakan, maka setahun penuh sama aja dengan kita berpuasa ya. Wa an Abi Dzar, dari Abu Dzar radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah. Ini salah satu sahabat yang pertama masuk Islam ya, yang pertama masuk Islam dari umat Nasrani. Umat Nasrani ya, dia masuk Islam karena dia mengenal tanda-tanda kenabian Rasulullah dari kitab Injil. An Abi Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah radhiyallahu an qala Rasulullah bersabda, idza sumta minasyahri 3, kalau engkau berpuasa 3 hari setiap bulan, fasum 13, laksanakan di tanggal 13, wa 14, 14, wa 15, 15. Jadi kalau ente mau puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka puasalah di tanggal 13, 14 dan 15 ya. Warawa Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud an Qatadah bin Milhan, dari Qatadah bin Milhan radhiyallahu an qala kana Rasulullah ya'muruna an nasumal bid. Rasulullah memerintahkan kami untuk puasa di hari ayyamul bid, yaitu 13, 14 dan 15 ya. Wa qala, dan Nabi mengatakan, hunna ka hayatid dahr, siapa yang melaksanakannya maka sama saja dengan dia melaksanakan puasa setahun penuh ya, kalau setiap bulan konsisten 3 hari ya. Lakin yustasna siyamul yaumil tsalits asyara min Dzulhijjah, tapi kalau di bulan Dzulhijjah tanggal 13-nya jangan, karena tanggal 13-nya termasuk hari tasyrik ya. Jadi kita lakukan 14, 15 dan 16, jangan 13 karena 13 termasuk hari tasyrik. Yang kelima, saumu sittati ayyam min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal ya, 6 hari di bulan Syawal. Kenapa 6 hari di bulan Syawal? Karena Ramadan 30 hari ditambah 6 hari berarti 36. Setahun itu 360 hari supaya mengampuni dosa selama setahun. Tapi Ustaz kan ayyamul bid tadi udah cukup setahun gitu kan. Ya kalau itu tambahin lagi berapa tahun, jadi tambahin lagi setahun gitu kan. Jadi lebih banyak lagi puasanya. Wal afdal tatabu'uha, yang afdal adalah ente laksanakan berturut-turut ya 6 hari selain dari hari raya Idul Fitri. Akibat yaumi Idul Fitri, setelah Idul Fitri mubasyaratan langsung. Jadi kalau tanggal 1 Syawal kita haram puasa, 2 langsung mulai, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, kita laksanakan, itu lebih baik, itu yang afdal ya. Bal tahsul as-sanah bisyamiha mutafarriqat ya, tapi kalau kita nggak bisa terus menerus, boleh kita terpisah-terpisah ya. Tanggal 2 kita puasa, lalu nanti puasa lagi tanggal 5-nya, lalu tanggal 9-nya, lalu tanggal 11-nya, boleh ya. Jadi nggak harus berurut, tapi kalau berurut lebih baik ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah bersabda, man shama Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu, lalu dia ikutkan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kana kausiyamid dahar, sama saja dengan dia puasa setahun penuh. Kenapa? Ya tadi saya katakan, Ramadan 30 hari ditambah 6 hari 36. 36 kalau satu harinya itu dapat pahala 10 hari, maka berarti 360 hari sama dengan setahun ya. Tapi kalau Ustadz, yang mana yang kita dahulukan, qadha puasa atau puasa Ramadan ya, puasa Syawal? Yang diutamakan yang wajib dulu, qadha dulu, selesaikan dulu qadhanya, baru habis itu puasa Syawal. Kenapa? Karena Nabi mengatakan di sini, siapa yang berpuasa Ramadan, ente belum selesai puasa Ramadannya ya. Jadi sebaiknya qadha dulu baru yang sunnah, karena yang qadha itu wajib, yang wajib lebih besar pahalanya dibandingkan yang sunnah. Dahulukan yang wajib, karena kalau yang wajib nggak dilaksanakan maka terhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Qat'us siyamil masnun, kalau kita sedang puasa sunnah, boleh nggak kita batalkan ya? Boleh nggak kita batalkan?
Kalau sholat tidak boleh dibatalkan. Ya, sholat tidak boleh dibatalkan dalam kondisi apapun kecuali nyawa inti terancam. Sholat nggak boleh dibatalkan karena inti berhadapan dengan Allah. Kalau sholat nggak boleh dibatalkan, ya. Jadi kecuali ada sebabnya batal wudu inti, atau ada ancaman nyawa, ya, atau ada mudarat yang sangat besar yang akan terjadi, baru boleh. Itu pun sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, sholat wajib lihat kondisi juga. Ya, kalau nyawa terancam boleh dibatalkan. Tapi kalau sholat sunnah, ya, itu lebih agak longgar dibandingkan yang wajib, ya, lebih longgar. Tapi tetap nggak boleh dibatalkan sholat, ya. Beda dengan puasa. Kalau puasa sini agak longgar, ya. Idza talabbasal muslim bi siyamin masnun, kalau seorang muslim sudah sedang melaksanakan puasa sunnah, jazalahu, boleh ayyaqta'ahu, membatalkannya, bil iftar, ya, dengan melakukan iftar, mata syaa, kapanpun dia mau, wala qada'a alaihi, tidak harus dia qada, wa in kana yakrah lahu dzalik, ya, walaupun dia tidak mau membatalkannya, ya. Jadi artinya puasa sunnah boleh dibatalkan, ya. Beda dengan sholat sunnah tadi saya katakan, beda dengan sholat sunnah, ya. Sholat haji, umroh tidak boleh dibatalkan. Ini ibadah yang nggak boleh. Ini ibadah khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi nggak boleh dibatalkan, ya. Kalau sudah niat tuntaskan, ya. Kecuali yang tadi itu, ya. Kalau ancaman nyawa, ya batalin, Pak, ya. Selamatkan nyawa, lebih baik besok-besok itu bisa laksanakan lagi, ya. Qala Rasulullah bersabda, as-shaim al-mutatawwi amiru nafsi. Orang yang puasa sunnah, dia yang menentukan dirinya sendiri, ya. Insya'a shama, kalau mau dia lanjutkan, wa insya'a aftar, kalau dia mau silakan dibatalkan. Ustaz, kadang-kala pas lagi puasa sunnah ada undangan, ya. Jadi baiknya saya batalkan atau baiknya saya lanjutkan. Ya, kalau kira-kira yang ngundang tadi nggak tersinggung kalau itu tetap puasa, nggak ada masalah, ya. Kenapa? Undangan dipenuhi, puasa juga dapat pahalanya, gitu kan, ya. Kalau dia nggak tersinggung, kecuali kalau dia tersinggung, waduh, yang diundang cuman inti. Kalau inti puasa, dia makan sama siapa, gitu kan. Kalau yang diundang banyak, ya nggak ada masalah, dia bisa makan sama orang lain, ya. Syukur-syukur inti tetap puasa, gitu kan, dia nggak ngurangin makanan, gitu kan. Jadi ya bisa jadi kalau seperti itu kondisinya, lanjutkan puasanya, Pak, ya. Lanjutkan puasanya. Jadi ya kalau kita diundang tergantung kondisinya. Tadi kan saya sudah sebutkan, hukum berubah dengan perubahan tempat, waktu, dan kondisi. Kondisi nggak sama, hukum berbeda, ya. Kalau kondisinya kita cuma satu-satunya yang diundang untuk makan, lalu kita puasa, siapa yang nemenin dia makan, gitu kan? Ya bisa jadi dia, loh, saya mau makan sama siapa ini, gitu kan? Tapi kalau yang diundang ada 10 orang, ya, kalau kita puasa dia nggak tersinggung, asalkan kita datang, ya alhamdulillah, lanjutkan puasanya, pahala puasa dapat, ya, memenuhi undangan dapat juga, gitu kan? Jadi tergantung kondisinya, ya. Oke, demikian. Saya tadi mau lanjutkan puasa makruh sama puasa haram, tapi nanti aja, ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Perlu saya tambahkan dikit. Di sini seringkali orang yang menanyakan puasa Daud. Tidak disebutkan puasa Daud di sini. Tidak disebutkan puasa Daud di sini. Karena puasa Daud itu bukan puasa khusus, bukan. Puasa Daud bukan puasa khusus. Puasa Daud itu adalah tidak puasa tiap hari bagi yang nggak mampu tiap hari. Itu namanya puasa Daud. Ya, tidak mampu puasa tiap hari, jangan puasa tiap hari. Ente kalau puasa tiap hari bisa lemes badannya, jangan puasa tiap hari. Itulah puasa Daud. Jadi puasa Daud itu bukan puasa khusus, bukan. Ya, Ustaz, aku berniat puasa Daud. Tidak. Ente puasa Senin Kamis sudah puasa Daud. Kenapa? Tidak tiap hari. Senin puasa, Kamis puasa, Selasa gak puasa, Rabu gak puasa, gitu kan? Itu namanya udah puasa Daud otomatis. Jadi puasa Daud tidak diniatkan khusus, enggak. Puasa Daud itu puasa tidak tiap hari bagi yang gak mampu. Ada orang yang puasa tiap hari. Jadi ini hadis tentang puasa Daud itu, Nabi bertemu dengan salah seorang sahabat yang sangat kurus sekali. Yang kata Rasulullah, siapa ente? Saya pernah ketemu dengan Rasulullah setahun yang lalu. Loh, kok berubah sekali, kata Rasulullah. Saya gak makan kecuali malam hari saja. Berarti dia puasa tiap hari. Tiap hari dia puasa. Kata Nabi, tidak boleh puasa kecuali, ya, 3 hari setiap bulan. Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu. Jangan puasa kecuali 2 hari dalam sepekan. Saya sanggup lebih dari itu.
Sehari puasa, sehari tidak, kata Nabi. Ya, jangan lebih, tidak boleh lebih. Kalau kita pahamin secara tekstual, nggak boleh lebih, Pak. Tapi ini berlaku khusus untuk orang ini yang nggak sanggup puasa tiap hari. Badannya sampai kurus kering begitu, gitu kan? Ya, sampai berubah, sampai Nabi nggak mengenalinya gara-gara dia puasa tiap hari. Itu tentang puasa Daud, bukan puasa khusus, bukan. Bapak udah puasa Senin Kemis, udah puasa Daud. Bapak puasa 3 hari setiap bulan, udah puasa Daud, karena nggak tiap hari Bapak puasa. Jadi itu terkait dengan puasa Daud. Jadi nggak disebutkan di sini puasa Daud karena itu bukan puasa khusus, bukan puasa khusus ya. Kata Nabi, ini yang lebih baik buat dia, bukan buat orang lain, bukan. Dia nggak sanggup puasa tiap hari, gitu kan? Kadang-kadang ada yang nanya, Ustadz, masa puasa Daud lebih baik daripada puasa Nabi? Gitu bukan. Jangan salah paham seperti itu. Puasa Nabi pastilah lebih baik. Lebih baik buat orang itu yang nggak sanggup puasa tiap hari. Ente jangan puasa tiap hari. Sehari puasa, sehari tidak, cukup kata Nabi. Itu maksimal udah. Ya. Untuk dia. Kalau ente sanggup ya silakan, ya. Kan tadi puasa Syawal boleh tiap hari kan? Dianjurkan tiap hari. Berurut lebih baik kalau puasa Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puasa Ramadan tiap hari juga gitu kan. Puasa Ayyamul Bid tiap hari juga gitu kan. 13, 14, 15. Jadi bukan dilarang puasa Ustadz, saya mau puasa Daud, Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa, lu kok Kamis jadi nggak puasa? Ente salah paham terkait dengan puasa Daud. Ente puasa Senin Kamis udah Daud namanya, ya karena tidak tiap hari ente berpuasa. Jadi itu bukan puasa khusus, bukan. Itu puasa yang dianjurkan kepada orang yang nggak sanggup tiap hari, jangan tiap hari. Mau bagaimana caranya, yang penting jangan tiap hari. Kenapa? Fisik ente nggak mampu untuk melaksanakan puasa tiap hari. Itu namanya puasa Daud. Ya. Wallahu ta'ala, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kekhilafan saya sendiri. Saya mohon maaf, saya ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kajian kita pagi hari ini yang mengangkat tema tentang sunnah. Disimpulkan bahwa setiap yang wajib selalu diiringi adanya sunnah. Perkara sunnah dapat mendatangkan cinta Allah kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah menganjurkan supaya kita melaksanakan yang perkara yang sunnah tadi. Mari ibadah sunnah kita niatan hanya karena Allah, karena ingin mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin terkait dengan masalah fikih. Silakan Pak. Siapa yang pertama yang mau bertanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai imbalan dari puasa tadi, diberikan pengampunan dosa. Nah, pertanyaan saya, Ustaz, apakah ini semua dosa, apa dosa tertentu saja? Oke. Yang kedua, mengenai pelaporan, katanya Allah itu maha tahu apa saja yang terjadi di alam semesta. Bahkan daun yang berjatuh saja tahu dia ini. Terus
kenapa harus ada pelaporan? Biasanya kan kalau istilah kita pelaporan itu kan karena pimpinannya tidak tahu, jadi disuruh katakan stafnya melapor kepada Allah tentang ibadah-ibadah tadi. Memang Allah tidak tahu sehingga harus pakai ada petugas pelapor ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu atau? Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu waktu telah tercapai, apakah itu boleh kita delay 2-3 hari atau harus kita laksanakan segera? Terima kasih. Satu lagi ya Ustaz sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kan Ustaz sampaikan ketika kita sholat jangan dibatalkan. Betul. Tapi kalau misalnya kita sholat sunnah sebelum wajib, pas di rakaat pertama misalnya Komat, betul. itu kan kalau nggak salah ada yang menyampaikan boleh dibatalkan, kita ikut yang Betul. wajibnya. Itu gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Cukup. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama adalah puasa itu ngampuni dosa. Dosa yang mana? Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita ngampuni dosa, dosa kepada Allah. Ya, dosa kepada Allah. Serahkan sama Allah ya dosa yang mana yang mau diampuni. Ya. Serahkan sama Allah dosa mana yang mau diampuni, ya. Semua dosa kepada Allah, bukan kepada manusia. Dosa kepada manusia yang mana? Dosa kepada manusia yang merugikan manusia. Itu dosa kepada manusia. Ngambil mangga orang, ya, nusuk orang, ya, mukul orang dia kesakitan, itu namanya dosa sama manusia. Ngomongin orang, ya, ngomong terlalu keras lalu dia tersinggung, nyakitin orang juga, itu dosa sama manusia. Itu cuman yang bersangkutan yang memaafkan. Ente minta maaf sama orangnya. Tapi kalau ibadah, ngampuni dosa kita kepada Allah. Yang mana serahkan sama Allah. Tergantung ibadah itu cukup gak untuk ngampuni dosa yang besar-besar. Ya, kalau nggak cukup ya ente harus perbanyak lagi gitu kan. Jadi itu mengampuni dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah terkait dengan pelaporan. Ya, kenapa harus ada laporan? Ya. Allah Maha mengetahui. Iman kita kan Allah Maha mengetahui, tapi Allah masih tetap minta bukti kita sholat. Ya. Sunnatullah harus tetap dijalanin. Sunnatullah tetap harus dijalanin. Malaikat itu kan dia tugasnya apa? Taat dengan perintah Allah. Di mana taatnya? Menjalankan tugas. Tugasnya apa? Pelaporan, gitu kan? Jadi dia menjalankan tugas. Walaupun udah tahu, atasan walaupun udah tahu hasilnya, tetap mana laporannya? Kan tugasnya dia bikin laporan. Gitu kan? Kan malaikat itu dia menjalankan semua tugas. Ya. Jadi malaikat itu tidak seperti kita. Kalau kita ada yang menjalankan, ada yang tidak. Tapi kalau malaikat menjalankan semua, gitu kan? Apa yang ditugaskan. Jadi ini hanya sekedar apa? Allah sudah Maha tahu, ya. Bos sudah tahu hasilnya gimana. Tapi mana laporannya? Kan ente tugasnya bikin laporan. Kalau ente nggak bikin laporan, mana ente melaksanakan tugas nggak, gitu kan? Walaupun saya sudah tahu hasilnya, gitu kan? Jadi itu terkait dengan pelaporan tadi. Bukan Allah nggak tahu, bukan. Dan nggak boleh sama sekali kita mengatakan ada yang Allah nggak tahu. Semua Allah sudah tahu, tapi kita menjalankan tugas, gitu kan? Sama dengan kita sholat. Allah tahu ente beriman sama Allah. Allah tahu ente sudah membenarkan bahwa ada hari kiamat nanti. Tapi Allah tetap mau ente menjalankan tugas sholat 5 waktu. Ya, datang Ramadan ente tetap wajib berpuasa. Allah tahu ente nggak akan melaksanakan maksiat. Allah tahu ente sudah iman ente udah kuat, tapi tetap ente harus puasa karena itu tugas ente. Ya, jadi tugas tetap menjalankan tugas. Jadi ya, itu terkait dengan pelaporan tadi. Bukan karena Allah nggak tahu, bukan. Tapi ya, hambaku lagi nggak. Oh, Allah udah tahu dia puasa. Ya, Allah sudah tahu dia puasa. Ya, tanpa harus ditanya pun Allah udah tahu. Ya, cuman karena ini tugasnya memang dia mantau hamba Allah. Catat amal perbuatannya, gitu kan? Kan ada malaikat kiraman katibin yang bertugas mencatat. Allah Maha mencatat, Allah Maha menghitung, Allah Maha
mengetahui semuanya. Tapi ini tugasnya memang dia harus menjalankan tugas. Harus menjalankan tugas, ya. Jadi itu terkait dengan pelaporan tadi, ya. Jadi ya nggak boleh sama sekali kita mengatakan bahwa Allah nggak tahu. Tidak ada yang Allah nggak tahu. Tapi hambanya ada kewajiban menjalankan tugas. Malaikat menjalankan semua tugas. Manusia ada yang menjalankan, ada yang tidak, gitu kan? Ya. Itu beda manusia dengan malaikat. Bagaimana dengan puasa nazar? Ya, saya berkali-kali nyampaikan, nazar itu sebaiknya jangan dikaitkan dengan nikmat. Jangan dikaitkan dengan nikmat, ya, karena kata Nabi, orang yang bakhil yang baru mau beribadah kalau Allah memberikan nikmat sama dia. Jadi jangan kita nunggu nikmat, ya. Kalau anak saya sembuh, saya mau puasa, gitu kan? Nah ini jangan nunggu sembuh, ya. Saya bernazar mau puasa 3 hari, udah selesai, inti puasa, ya. Kapan ente laksanakan? Yang penting 3 hari, nggak harus segera. Yang penting 3 hari, jangan sampai keburu meninggal belum ente bayar. Karena itu sudah kewajiban, ente sudah mewajibkan diri sendiri. Tapi jangan nunggu nikmat. Jangan nunggu nikmat, jangan dikaitkan dengan nikmat. Kalau saya dikasih, saya mau puasa. Kalau saya nggak dikasih, saya nggak puasa. Itu yang nggak boleh itu. Ya, itu makruh hukumnya. Makruh kalau kita nunggu nikmat. Allah sendiri ngasih kita makan, nggak pernah Allah nunggu inti sholat. Ada orang yang nggak sholat banyak sekali yang makan semua, ya. Jadi kalau kita jangan nazar itu dikaitkan dengan nikmat. Boleh dikaitkan dengan nikmat, tapi makruh hukumnya. Makruh, bukan termasuk perkara yang disukain sama Allah. Ya, kalau saya terpilih jadi anggota DPR, gitu kan? Jangan, ente mau ibadah atau enggak? Kalau mau ibadah aja, ngapain harus nunggu saya kasih, kata Allah. Aku aja nggak nunggu kamu sholat baru kamu makan. Kamu udah makan walaupun belum sholat, gitu kan? Walaupun kamu nggak sholat, tetap aku kasih makan, kata Allah, gitu kan? Jadi bukan nggak boleh, bukan, tapi makruh kalau kita tunggu nikmat. Ya, jadi kalau mau bernazar, nazar saja. Ustaz, kalau begitu apa bedanya puasa nazar dengan puasa yang tidak nazar? Kalau puasa nazar hukumnya wajib, pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah, gitu kan? Kalau begitu nggak usah pakai nazar, saya puasa aja, ya. Puasanya puasa sunnah berarti. Kalau puasa nazar, puasa wajib. Yang wajib itu 70 kali lipat dibandingkan yang sunnah. Itu bedanya. Jadi puasa nazar itu jadi wajib, yang sunnah jadi wajib, yang wajib 70 kali lipat daripada pahala ibadah sunnah. Itu yang bedanya. Tapi inti harus laksanakan, kalau nggak terhutang, gitu kan? Jadi itu kita komitmen untuk beribadah tertentu kepada Allah, itu namanya nazar. Yang tidak diwajibkan. Yang sunnah ente wajibkan diri sendiri, boleh kita mewajibkan diri sendiri. Ya. Dengan nazar tadi kita janji. Nazar itu janji kita kepada Allah, saya mau melaksanakan ibadah tertentu. Ya. Nah, itu wajib kita laksanakan. Ya, kapan saja, yang penting jangan keburu meninggal sebelum ente nggak laksanakan. Kalau nggak maka terhutang berarti. Karena itu sudah janji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaiknya bukan nggak boleh, sebaiknya jangan dikaitkan dengan nikmat, ya. Anak kita sakit, kalau anak saya sembuh saya mau, nggak usah begitu, ya. Saya bernazar mau puasa 3 hari, selesai, gitu aja, udah laksanakan puasa, ya. Mau anak sembuh nggak sembuh tetap kita puasa, gitu kan. Yang sering kali di masyarakat nazar langsung dikaitkan dengan nikmat, ya. Bukan, nggak boleh, bukan. Tapi itu orang yang bakhil, kata Nabi. Orang yang bakhil, ya, nggak mau ngasih kalau nggak dikasih, itu bakhil namanya, ya. Itu kata Rasulullah, bukan kata saya, bukan, ya. Salat dibatalkan saat qomat, iya, karena ada hadisnya. Kan tadi saya katakan ada sebabnya. Termasuk sebab adalah batal wudu. Sebab boleh batalkan sholat, ya. Termasuk sebab juga karena sudah qomat, karena ada perintah wajib, ya, maka yang wajib didahulukan, ya. Jadi dalam hadis Nabi mengatakan, idza uqimatis sholatu fala sholata illal fardhah. Kalau sudah qomat maka tidak ada sholat kecuali yang wajib. Maka kita batalkan karena sudah ada perintah wajibnya. Perintah wajib yang sunnah kita tinggalkan, ya. Jadi itu salah satu sebab membolehkan kita batalkan. Tapi tanpa sebab nggak boleh. Harus ada sebabnya, baik karena batal wudu, karena ada ancaman nyawa, atau karena tadi sudah ada perintah yang wajibnya, maka yang sunnah kita tinggalkan, gitu kan. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat yang dilakukan terutama waktu berbuka kubur. Kemarin ini haji waktu haji itu panasnya masya Allah. Wukuf. Jadi orang yang banyak tidak pergi ke masjidil haram dengan alasan bahwa sholat di penginapan sama nilainya dengan masjidil haram. Bagaimana kami berusaha? Sholat di penginapan sama dengan sholat di Masjidil Haram. Penginapan itu sama nilainya. Oke, ya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa sholat di penginapan sama dengan sholat di Masjidil Haram. Ya enggak sama, ya. Enggak sama. Tapi di tanah haram lebih baik daripada di sini, ya pasti. Ya, lebih baik daripada di rumah di BSD, ya. Ya, karena itu tanah haram, kalau ini tanah halal, gitu kan, ya. Masjidil Haram enggak sama dengan di luar Masjidil Haram, ya, beda, ya, semakin dekat semakin bagus, semakin besar pahalanya. Jadi terkait dengan Masjidil Haram itu hadisnya memang Masjidil Haram, bukan tanah haram, bukan, ya. Jadi Nabi mengatakan di dalam hadis bahwa siapa yang sholat di Masjidil Haram, ya, maka dia dapat pahala 100.000 kali lipat, ya, siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, maka dia mendapatkan pahala 1000 kali lipat dibandingkan di masjid yang lain. Kecuali Masjidil Haram, maka dia mendapatkan pahala 100.000 kali lipat, ya. Jadi Masjidil Haram, jadi bukan di rumah, di penginapan. Tapi kalau penginapan di sana dibandingkan di BSD, ya lebih baik karena itu tanah haram, ya, tanah haram. Tapi kalau Masjidil Haram nggak sama pahalanya dibandingkan dengan penginapan. Jadi kalau kita berada di sana, usahakan di masjidnya, ya, di masjidnya. Karena Masjidil Haram itu tempatnya disebutkan dalam Quran, ya. Kalau tanah haram tidak disebutkan dalam Quran, tanah haram, ya. Tapi kalau Masjidil Haram disebutkan di dalam Al-Quran, ya. La tadkhulunnal Masjidal Haram, ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Jadi apapun yang Allah sebut dalam Quran itu istimewa, ya, istimewa. Kenapa istimewa? Karena ada sejarah di situ, ya. Karena ada sejarah. Jadi ya, tetap salat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, hadisnya menyebut Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain selain daripada Masjid Nabawi. Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi kalau salat di tanah haram tentu lebih baik daripada di tanah BSD, ya. Jadi tanah berbanding tanah, masjid berbanding masjid, gitu kan. Jadi itu terkait dengan apa, keutamaan salat tadi, ya. Tapi ya tetap di masjid, di tanah haram lebih baik daripada di sini, gitu kan, ya. Wallahu a'lam. Demikianlah kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah kita banyak sekali mendapatkan ilmu ini, khususnya tentang sunnah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga jangan lupa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir pada pagi ini, mudah-mudahan bisa melaksanakan sunnah-sunnah tadi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan disampaikan oleh Ustaz kita. Maka pagi hari ini kiranya cukup sampai di sini kajian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sekalian yang nanti selesai melaksanakan sholat Isra, dipersilakan ke belakang untuk menikmati hidangan yang sudah kami siapkan.